Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu pengajar beserta panitia di penjelasan mengenai panduan penggunaan Google Classroom sebagai media e-learning di Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Bogor. Kali ini kita akan belajar bagaimana untuk bisa mengenal Google Classroom ini untuk pelatihan siaga COVID-19 berbasis keluarga bagi angkatan 1, yaitu bagi PKB dan PPD yang sesuai dengan pemanggilan. Tentunya kita akan melalui beberapa tahap, yaitu 4 tahap. Bagi Bapak Ibu pengajar dan panitia, bisa diperhatikan bahwa posisi Bapak Ibu adalah bukan di peserta atau murid, tetapi ada di bagian teacher atau pengajar. Jadi nanti ada fitur khusus, yaitu cara memberikan penilaian. Akan coba dulu. Masuk di Google Classroom, silahkan Bapak Ibu yang sudah mendaftar, yang sudah masuk, terima kasih. Tapi bagi yang belum, pastikan Bapak Ibu punya akun Gmail-nya. Jadi nanti Bapak Ibu jika kesulitan tidak mempunyai akun Gmail, kami akan berikan pada Bapak Ibu, hubungi kami penyelenggara Balai Diklat KKB Bogor. Nanti akan kami buatkan akun Gmail khusus bagi pengajar. Jadi nanti setelah masuk Bapak Ibu di Gmail-nya akan ada notifikasi email dari kami, dari Balai Diklat KKB Bogor, dan silakan klik join pada undangan untuk bisa berpartisipasi sebagai co-host di dalam kelas Google Classroom. Panitia Balai Diklat KKB Bogor, ini kita sudah punya user dan passwordnya di balaidiklat@gmail.com. Dan ini bisa digunakan untuk beberapa orang panitia, jadi silahkan kita bisa saling dari Google Classroom kita. Kode kelasnya adalah Balai Diklat KKB Bogor ini IDT2YE5. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu, karena bukan sebagai peserta, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu risau, tidak perlu memasukkan kode ini karena status Bapak Ibu adalah sebagai pengajar. Sebagai caranya adalah klik join pada email Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau PC untuk pertama kalinya, Bapak Ibu, Google Classroom ini bisa diakses di www.classroom.google.com. Masukkan Ibu jangan menggunakan HP seperti saya juga menggunakan handphone saya untuk bisa mengakses kemudahannya. Silahkan install dulu di aplikasi yang masuk di dalam Google Play Store, di dalam Android Bapak Ibu sekalian, dan ketikkan Google Classroom. Nanti aktivitas apapun jika sudah terkoneksi di HP kita, Gmail Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melakukan kontrol maupun juga berkomunikasi dengan para murid Bapak Ibu atau peserta ya sebutannya, dan juga termasuk memberikan nilai dan juga memantau bagaimana apakah di dalam kelas tersebut ada hal yang perlu diklarifikasi atau juga yang utamanya adalah menambahkan materi. Kita akan bisa melihat ketika kita masuk di dalam dashboard Classroom, ada menu. Jadi ini akan kelas link ini berguna memudahkan melihat daftar kelas. Nah, kemudian kalender, informasi tenggat waktu pengumpulan, perlu diselesaikan, apa saja yang perlu diselesaikan, terdaftar, jadi kelas mana saja yang kita terdaftar, dan setelan atau setting ini adalah untuk Bapak Ibu supaya nanti bisa mengubah pengaturan akun lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat di dalamnya, artinya ketika kita melihat di 4 poin yang sebagai Bapak Ibu pengajar, tentunya tentang ini memuat siapa saja nama-nama guru atau pengajar dan juga teman sekelas ini menemukan bagaimana Bapak Ibu melihat murid-muridnya, tenggat waktunya, dan icon plus yang di poin ke-8 bisa untuk membuat post informasi kemudian membagikannya di dalam tampilan Google Classroom kita. Jika Bapak Ibu bergabung sebagai panitia maupun sebagai pengajar, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini kalau kita melihatnya adalah di kolom yang pertama yaitu stream atau beranda.
Bapak Ibu yang di bagian beranda ini adalah bisa membagikan materi, bukan bagian materi ya, maksud saya adalah ini adalah masuk di dalam notifikasinya dan kemudian nanti komentar segala rupanya, bukan untuk mengupload tugas maupun materi. Materi nanti diharapkan Bapak Ibu kalau nanti sudah sesuai dengan posisinya akan muncul di sini di bagian upcoming. Jadi nanti di dalam classwork, nah nanti kita akan bicarakan, classwork ini adalah bagian kedua di halaman atas kita atau bawah kalau di dalam Google Classroom di aplikasi ya, di aplikasi HP. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu upload materi, kemudian tugas, dan kalau diperlukan Bapak Ibu bisa menambahkan kuis atau apapun nanti di bagian classroom. Classwork, sorry. Kemudian di sini adalah people. People ini adalah Bapak Ibu bisa memantau siapa saja yang tadi kita sampaikan, guru dan juga ini murid-muridnya. Dan grades ini Bapak Ibu sekalian bagian keempat, ini adalah bagian di mana Bapak Ibu perlu melakukan penilaian sesuai penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sering berganti-ganti alamat email, pastikan. Jadi kalau di sini, apakah alamat email kita sudah sesuai atau belum dengan daftar yang didaftarkan ke Panitia Balai Diklat KKP Bogor. Dan kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menu Classroom ini akan muncul nantinya fitur pemberian tugasnya, notifikasi, mengupdate apapun nanti akan muncul di sana. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah klik join di dalam email, Bapak Ibu akan muncul di sini sebagai teacher atau guru. Nah, kemudian cara untuk Bapak Ibu klik create pada bagian menu Classroom dan nanti ke Classwork dan kemudian pilih Google Form. Klik pada bagian yang akan Anda isi formulirnya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di antara sekian pilihannya. Kalau untuk upload materi, Bapak Ibu bisa gunakan material. Kalau nanti diperlukan adanya tugas atau apa, nanti silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan langsung, boleh, mangga silakan. Jadi di sini nanti akan ada beberapa fitur-fitur, Bapak Ibu ada resume. Kami harapkan setiap harinya peserta nanti akan mendapatkan tugas melakukan resume yang akan dilaksanakan, dipantau oleh panitia pada esok harinya. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu jangan lupa mengingatkan juga pada peserta untuk menyimak materi Bapak Ibu yang telah diberikan. Dan untuk panitia mohon diingat bahwa nantinya ini adalah bagian dari kelulusan, ada persentasenya untuk peserta. Buat penugasan atau resume, klik di bagian classwork dan kemudian nanti pilih Google Form, terus kemudian nanti akan dipilih pada bagian yang akan diisi formulirnya yang mana. Kalau itu memang menggunakan Google Form. Tapi jika tidak, Bapak Ibu bisa menggunakan question atau nanti bagian pertanyaan. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan tuliskan, misal contoh silahkan tuliskan resume Anda hari ini 500 sampai 1000 kata misalnya. Nah, itu menjadikan bagian pre dan post test Bapak Ibu sekalian di sini terutama untuk para panitia karena untuk para pengajar kami sudah siapkan pre dan post testnya. Silahkan nanti ada quiz assignment untuk membuat Google Classroom di Google Form-nya ada, kemudian nantinya sudah pada saat sebelum dan nanti jangan lupa pada saat sudah kita laksanakan post test. Nah, di sini tampilan materi atau assignment atau quiz. Ini nanti kalau Bapak Ibu klik di sana, isi judul materinya apa, silakan diisi. Kemudian isi deskripsi materi, ini apa, apakah misalnya contoh konsep COVID, misal. Kemudian klik add, ini adalah untuk memasukkan materi, filenya bisa melalui Google Drive, bisa Bapak Ibu upload langsung di dalam dari PC Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan fasilitas Google Docs, spreadsheet, slide, dan segala macam di bagian plus create ini. Jadi bedanya adalah kalau di add di bagian yang sebelah kiri ini berarti sudah ada filenya. Kalau di bagian sebelah kanan artinya Bapak Ibu baru menciptakan baru. Nah, kemudian jangan lupa di sebelah kanan ini ada bagian apakah ini ditujukan untuk semua atau untuk sebagian ya kelasnya bisa dicek di sini. Kemudian topiknya apa? Bapak Ibu bisa menciptakan topik sendiri. Jadi misalnya topik resume atau apa sih?
pada fitur Classwork, materi ini bisa berupa PowerPoint, bisa berupa PDF, bisa kemudian nantinya kami sudah sampaikan ada tugas resume, ada pertanyaan, ada kuis. Nanti silakan Bapak Ibu bersepakat dengan panitia untuk para pengajar berapa persen yang akan Bapak Ibu berikan pembobotan untuk di dalam. Kemudian, jika Bapak Ibu sudah membuat ini semua, jangan lupa Bapak Ibu pastikan bahwa ini soal-soal sudah terisi, misalnya untuk pretest ya. Jika sudah terisi semua, maka klik di sini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini sudah kita add, dan kemudian masuklah dia ke dalam formulir pretest. Ini sebagai contoh saja. Penugasan resume, misal. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengirimkan materi yang ada, atau misalnya Bapak Ibu ingin memastikan bahwa hanya highlight atau penekanan di materi tertentu. Itu boleh, silakan. Jadi, nanti akan muncul di sini berapa orang yang kita tugaskan di sebelah kanan ini assign, dan berapa orang yang sudah membuat ini di bagian turn in. Dan ketika kita tentunya Bapak Ibu evaluasi ini ada evaluasi untuk pengajar nanti akan sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian evaluasi untuk peserta sendiri juga ada yang berupa pre-post dan beberapa penugasan, dan kemudian evaluasi penyelenggaraan. Ini semua dalam bentuk Google Form. Memberikan menilai di bagian ini. Ketika Bapak Ibu klik di dalam tugas kita, nanti akan muncul di bagian kiri Bapak Ibu sekalian di dalam Google Classroom-nya berapa tugas yang sudah masuk, berapa orang yang sudah mengirimkan. Nah, ini akan muncul assign. Di sini ketika ada orang belum mengirim akan kelihatan 0, tapi kalau nanti sudah ada yang mengirim akan kelihatan turn in-nya atau berapa orang yang sudah mengirimkan, itu ada sekian orang. Untuk pelatihan COVID angkatan 1, nanti untuk PKB-nya adalah 30 orang dan di selanjutnya adalah 30 orang. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu sudah 30 orang mengirim di sana. Ini terutama untuk panitia ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat berapakah nilai yang mau diberikan. Nah, ini nilainya nanti Bapak Ibu klik di dalam ini, dan nanti jangan lupa ketika dia sudah mengirimkan, Bapak Ibu kirimkan kembali dengan dia. Bapak Ibu klik di bagian di sini ada kotak kecil. Jadi nanti kalau sudah diklik, nanti Bapak Ibu kirimkan kembali, send back. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat bekerja. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam penyampaian, silahkan hubungi panitia. Tentunya kami dengan senang hati, boleh ke saya juga boleh. Kami akan bantu Bapak Ibu untuk bisa memahami step by step memahami tugas. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.